selalu terbayang mukanya istriku. Kenapa kau cuma muka? Kalau mukanya orang terbaik, salah kok. Ibu bagaimana? Ibu lihat di Makassar, bagaimana cara mengikat hatinya orang. Disuruh masuk dalam satu sarung. Injak kakinya supaya tunduk itu suami. Kenapa mau injak? Nah kalau ada bisu, disuruh masuk dalam satu sarung. Siapa yang duluan berdiri maka dia menguasai. Tidak ada penguasaan dalam rumah tangga ibu. Seorang istri kalau dia memuliakan suaminya, maka insya Allah dia akan membuka tabir hikmah yang begitu besar. Makanya saya selalu minta ibu kepada kita semua, bayangkan sekaya itu Nabi Muhammad, sekaya itu Khadijah, waktu meninggal tidak ada kain kafannya. Kain kafannya tidak ada sama sekali, itu 2%. Tidak ada kain kafannya. Apakah Khadijah tidak punya uang untuk beli kain kafan? Ada. Tapi semua hartanya dia wakafkan untuk agama. Waktu mau dikafani, gini gue, Fatimah anaknya bilang, ambil itu sorbannya abimu, tutupkan mayatku. Ditutup ke sini itu mayatnya. Sorbannya Nabi Muhammad. Ditarik ke atas, kelihatan kakinya Khadijah. Ditarik ke bawah, kelihatan face mukanya Khadijah. Orang kaya ini kain kafan tidak ada. Sekarang cuma gara-gara nasi. Gara-gara nasi. Nyindir Ustaz. Gara-gara nasi. Baru beribu. Pusing aja Rando. Kasih banyak. Saya dari tadi dulu di situ. Saya perhatikan ada orang yang salah, ada yang makan. Jangan sekir sama diri, jangan kikir sama diri. Oh Ustaz, ada Ustaz saya mau makan al-baik, pergi beli. Adakah biaya untuk dari travel makan al-baik? Ini dia. Dia kok perawatan apa? Prof Anis, ya dia kok perawatan apa? Kalau sekir, kalau kikir, beda apa kau pakai? Mukamu tidak bercahaya. Betul, betul tak? Tidak perawatan Jackie. Mantap. Dan aku juga pakai tangan sambal. Ibu tahu, itu yang muka bercahaya. Apa? Mana Rajin sholat. almarhumah yang meninggal ibu, yang suaminya meninggal. Tidak ikut. Tidak ikut. Saya ingin wawancara. Satu-satunya yang saya cemburu di dalam jamaah tahun ini adalah almarhum. Iya betul. Pertama, mati di bulan Rajab. Meninggal di malam. sementara berwudu. Mati sementara ada di masjid. Mati malam Jumat. Malam Jumat. Mati lagi dalam posisi mau berangkat umroh. Coba tanya sama dia, amalan apa yang dilakukan? Bukan poro-poroanmu yang mewariskan. Buka dia menghadap ke kanan lagi. Cuma dinikmati jiwa. Kalau kau bilang kaya, masih ada orang lebih kaya, tapi diam bos. Jangan bawa harta di sini, jangan bawa pangkat di sini, jangan bawa status di sini, Pak. Kau kira orang tidak hebat-hebat semua di sini? Itu sana Prof Anis ya? Ibu depannya banyak yang di sini, direktur. Cuma karena jadi jamaah dia hilangkan statusnya. Dan kitanya lagi ustadzmu. Betul saya kasih tahu ibu. Ada jamaahku di Makassar, biar bukan caleg. Saya kasih tahu ibu. Jadi tidak usah bawa status karena kita tamu Allah, kita tamu Rasulullah, bukan tamu Al-Hamdi. Maka jangan heran kalau saya tarik kompor. Ada yang bertanya,
Ustaz, kan kita ada. Tidak, dia tahu Allah. Cuma melalui alhamdulillah dia dilakukan seperti itu. Maka doakanlah alhamdulillah ulang tahun 23 ini akan lebih baik dari yang baik. Amin. Betul tidak, Bu? Jangan ada dusta di antara kita. Kan? Ada lagi yang tidur-tidur. Tidak ada gelang. Tidak ada gelang. Apa mau tak? Nah sekarang sudah pakai gelang, tidak makan kau lain. Makan ji. Ibu saya kasih tahu. Ibadah itu bukan sesudah, tetapi dalam proses. Ustaz, suami meninggal, Ustaz. Begitu dikabarkan suami meninggal, menangis biasa, tapi tidak meratap dan kalah. Itu yang disebut sabar. Ini tidak. Budaya hidup yang tidak baik dalam agama. Sabar bukan di mulut, sabar bukan di mata, sabar Di hati. Innallaha ma'as. Kalau sudah sabar ibu, mudah-mudahan kita jaga baik. Begitu Khadijah ibu, itu Khadijah. Begitu ditutup itu mayatnya, tarik ke atas kelihatan kakinya, ditarik ke bawah kelihatan kesemukanya. Apa? Yang sedih Jibril. Jibril itu lapor sama Allah. Ya Allah, kesian orang kaya, masa kain kafannya tidak ada. Tanpa sepengetahuan Nabi Muhammad naik ke atas melapor sama Allah. Ya Allah, saya minta atas nama Ruhul Kudus, atas nama saya Jibril yang dekat dengan Nabi Muhammad, turunkan kain kafan ke bumi. Maka Allah turunkan 5 kain kafan ke bumi. Kain kafan pertama, kain kafannya Rasulullah. Kain kafan yang kedua, kain kafannya Khadijah. Kain kafan yang ketiga, kain kafannya Fatimah. Kain kafan yang keempat adalah kain kafannya yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kain kafan yang kelima adalah kain kafannya Hasan. Husain tidak ada kain kafan karena ditebas kepalanya, ditendang kepalanya jadi bola. Makanya itu orang Syiah tidak mau nonton bola karena dia anggap bahwa bola berasal dari kepalanya Husain. Kapan itu? Tanggal 10 Asyura, yaitu hari peristiwa Karbala. Jadi ini penting. Tapi apa yang amanahnya seorang istrinya pada saat dia meninggal? Khadijah. Dia katakan, ya Rasulullah, silakan kau lakukan dakwah kemana saja, silakan. Ya Rasulullah, ibu meninggal itu Khadijah, dia pegang dulu tangan, ya Mas. Dia balik matanya, dia lihat suaminya, buat dia tutup. Dia berkata sama Rasulullah, kalau nanti engkau berdakwah dan harus menyeberangi sungai dan lautan, dan tidak ada jembatan yang bisa menyeberanginya, dan tidak ada kayu yang bisa menyeberangi satu sungai dan lautan, maka gali kuburanku dan sambung tulang-tulangku untuk bisa sampai dakwah. Ibu, kalau Khadijah saja tulang, inilah kota cintanya, ini Taif. Makanya saya agak diam baik, ya. Kalau ibu, weh, ini kota cinta, jangan koro-koroan, jangan marah. Ibu ya, tidak bagus tuh perempuan marah, jangan kau pakai lipstick. Nomor 18. Hei. 18 yang paling merah. Tidak agak merah tapi agak hitam-hitam, agak marun-marun sedikit gitu ya. Jadi ibu, apa Taif itu sebenarnya? Taif ini ibu, daerah dingin, dia bisa tembus sampai 2 derajat, bahkan minus. Tapi yang kita luar biasa Nabi Muhammad, begitu hebatnya imunnya. Panas 55, datang dingin sampai 0. Begitu hebat itu dari Muhammad. Tapi dia sebutkan nama istrinya, dia sebutkan nama anaknya, dia sebutkan nama cucunya. Waktu saat dia meninggal, dia semua sebut ummati.
ummati. Kita semua alhamdulillah. Ummati. Mana umatku? Mana umatku? Dia cinta sama Fatimah? Iya. Dia cinta sama Khadijah? Iya. Dia cinta sama Aisyah? Iya. Tetapi dia cinta kepada umatnya. Makanya kalau kita datang di tanah ini, ya, menziarahi tadi makamnya, kita tahu siapa itu Ibnu Abbas. Makanya dipanggil Ibnu Abbas. Nama aslinya Abdullah bin Abbas. Ada Abdullah bin Umar, ada namanya Abdullah bin Zubair, ada namanya Abdullah bin Mas'ud, ada namanya Abdullah bin Abbas. Tapi Abdullah bin Abbas ini, ibu tahu, mulutnya diludahi oleh Nabi. Bukan mulutnya, Ibnu Abbas. Ibu, kalau ada yang suka capila yang masuk organisasi ICI, Ikatan Capila Cokdo Indonesia, cabang Makassar dan Takala, cabang Goa dan Birenggan aja sama Sudiang. Ibu buka itu mulutnya itu anak, baru ludahi. Serius kayak ini gue. Itu ibu tahu Abdullah bin Abbas itu diludahi oleh Nabi mulutnya. Langsung keluar pintar mengaji, pintar hafal hadis. Dia masuk al-musiruna fil hadis, orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Makanya itu ibu waktu Abdullah bin Abbas meninggal, dia katakan, kota Taif, saya Umar bin Khattab tanya, kenapa kau tidak mati di Mekah? Kenapa kau tidak mati di Madinah? Nah, tidak ada siksaan di kota Mekah dan kota Madinah. Biarkan saya mati di Taif. Kenapa? Karena Taif ini yang mengusir Nabi Muhammad sampai berdarah ini giginya. Nabi Muhammad, Jibril langsung begini. Kapan darah itu menyentuh bumi, goyang aras. Ibu tahu siapa yang berdoa menggoyangkan aras? Itu doanya istri sama suami. Kalau suami tidak goyang, tapi kalau istri, dia sholat tahajud atau sholat hajat, baru dia sujud lama, baru air matanya jatuh di sajadah. Kalau dia menangis begitu, goyang aras itu. Tahu suami. Pak jangan kasih menangis. Tuh dengar ya. Di atas saja goyang aras. Oh. Goyang aras. Pak, goyang aras ini goyang. Pak, goyang aras ini Pak. Masih ada jeda, masih ada parfum, masih ada. Cepat, Pak, cepat. Itu kalau hidup itu bahagia, yang sedikit jadi yang banyak jadi berkah. Nabi Muhammad kalau makan, kenapa Nabi Muhammad makan selalu dia menjilat itu tangannya? Akhir ta'am barakah. Boleh jadi nasi yang terakhir itu yang menjadi berkah. 1000 mulut orang di luar sana tidak makan. Ini boleh bayangkan tadi banyaknya mubazir di makanan. Tapi tadi kayak King Kong semua. Ustaz kayak orang makan. Begitu dia makan. Ibu, saya kasih tahu, sehebat apapun puasa, semua memori makanan tata boga ada di pikiran. Awas kau cendol, awas kau pisang hijau, awas kau ini, tapi baru Allahumma lakas suntu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Pak, baru setengah gelas air. Mana itu cendol? Mana itu semua? Itulah orang buka dengan setan, makan dengan setan, itu dilarang. Ini makan setan. Ibu makan itu tidak boleh
berbunyi satu. Tidak boleh makan kalau tidak Bapak. dan tidak boleh kalau sudah makan Ustaz, saya tidak kenyang. Ustaz, saya tidak kenyang. Sederhana itu hidup ini, ya. Jadi kalau bisa, ibu ya, insya Allah kita lihat Abdullah bin Abbas. Jadi begitu kita lihat sebenarnya intinya dari kehidupan ini apa ibu? Bahwa kota Taif itu adalah kota di mana Taif pernah berteriak ibu gunungnya. Muhammad, kalau kau tidak minta ini Taif saya hancurkan, saya akan ratakan dengan tanah. Saya bangun kota Taif, di bawah jadi di atas tadi di bawah. Bilang wahum la ya'lamun. Mereka belum paham saya Nabi. Tapi yang tidak bagus itu Nabi, saya baca beberapa referensi. Tidak bagus itu Nabi kalau diusir sama anak-anak. Kalau diusir sama orang Taif, ibu tahu ini dapilnya Amin, dapilnya Abu Jahal, ini Taif ini. Dapil 3 kayaknya. Mana Pak Ketua Demokrat? Itu dapil 3 ini. Dapil pertama itu Mekah, dapil 2 Madinah, dapil 3 ini Taif. Ibu tahu Abu Jahal itu provokator. Makanya itu ibu Abu Jahal, ibu tahu kuburnya di mana? Ibu tahu Abu Jahal kuburnya di mana di Mekah? Ibu tahu? Ibu keluar dari sa'i. Ibu keluar dari sa'i kan? Ibu kan jadi ke WC kan? Ke hotel. Iya. Ada WC di situ. Iya. Ah itu nih kuburnya. Dijadikan WC. WC. Jadi kalau kita korok-korokan mau jadi WC kubur tak? Itu kuburnya Abu Jahal. Yang dekatnya tempat lahirnya Nabi Muhammad. Tempatnya rumahnya Saking kotornya ini, saking tidak bagusnya, pas keluar saking kisah busuknya hatinya, semua tempat busuk ditaruh di tempat itu. Jangan busuk, ya. Kesebaik saja hati kita. Ini ya. Jagalah hati, jangan kau beri, jaga hati, lentera hidup ini. Lagu mana? Tidak ada. Jadi itu ibu ya, minta tolong ya ibu ya. Ini hati, ya. Nah sekarang apa yang dilihat oleh Ibnu Abbas? Satu, apa hikmah yang terkandung? Adalah Ibnu Abbas itu dilahirkan. Tahu tadi apa ini? Tali pusar. Itu tali pusarnya bertulisan All. Dalam kitab Al-Ma'rifatullah menjelaskan ternyata tali pusarnya Ibnu Abbas itu bertulis. Siapa Ibnu Abbas itu? Abbas adalah orang yang ring satu yang Nabi Muhammad. Tapi Ibnu Abbas anak kecil tapi intelijensia karena sudah diludahi mulutnya. Makanya orang tua dulu itu kalau susah mengaji anaknya, gurunya ludahi. Bukan mulutmu. Pernah kita dapat begitu kan? Nah ludahi itu kan? Kasih ludah ini. Biar barangkali ludah tetanus tidak apa-apa juga. Apalagi COVID. Ibu ya. Makanya itu ibu tahu itu ludah. Ibu kemarin saya sudah jelaskan di Jabal Sur. Waktu Nabi lagi sembunyi, kodong kasihan tidur di pahanya Abu Bakar. Tiba-tiba datang skorpion kalajengking, 2 ekor, gigit, sakit. Tapi dia bertahan sebagai sahabat. Akhirnya apa ibu? Begitu sebagai sahabat dia bertahan, sudah naik hitamnya, namanya betisnya ini sudah hitam dan bengkak, sudah naik lagi di bagian pahanya. Baru beliau meneteskan air mata itu Abu Bakar, jatuh di pelipisnya Abu Bakar. Kenapa dilatih? Tentu pelipisnya Nabi Muhammad. Kaget Nabi Muhammad. Kenapa? Dia bilang bengkak. Rasulullah SAW baru dia meludah di mulut, di tangan. Dia usap, hilang bengkak. Jadi kalau ada anak ibu pas kena air panas, Pak, kenapa bengkak di sini?
Ini memang ludahnya luar biasa ludah aku. Ibu, ludah itu ibu. Ludah. Ibu tahu, hanya orang yang bisa tahu dapatnya kehidupan dari sini. Ibu tahu, kalau orang meludah, orang tidak suka. Puek. Saya kira orang Sulawesi Barat tahu kalau ambil ludahnya orang. Ambil ludah, mau kerjain. Betul itu. Ludah. Ibu ludah itu dia bisa masuk ke dalam dan dia bisa keluar. Kalau dia heboh, dia tidak berbunyi. Tapi kalau dia jengkel, bunyi. Puek. Puek orang ambil. Orang rasa. Tapi kalau ada yang begitu ibu, baca saja satu doa. Bismillah. Alladzi la yadurru ma ismi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Makanya kalau ibu baca nanti itu, insya Allah kalau kita dapat orang kayak begitu, dia itu matinya. Makanya saya kepingin itu almarhum bapak si istrinya almarhum itu saya mau wawancarai. Karena itu orang mati itu ibu. Kalau terbuka itu matanya, ambilkan telapak tangan, bacakan Bismillah wa ala millati Rasulillah, tutup di bagian hatinya. Jangan kasih lewat. Kalau kasih lewat terbuka ulang itu matanya. Kalau tidak percaya, meninggal begitu. Kalau ada mayat yang tidak bisa terlipat tangannya, jangan ikat kain putih mayat. Tidak boleh mau ikat-ikat. Coba ibu lihat, mana Ustaz kami yang urus kemarin, diikat kain kafannya di sana. Tidak kan? Tidak ada. Tidak ada mayat diikat-ikat Mekah dan Madinah. Tapi kenapa di Makassar diikat kakinya? Iya. Kenapa di Makassar di Sulawesi Selatan selalu diikat tangannya? Kenapa itu? Karena tidak bisa terlipat. Paling gampang. Kalau tidak terlipat, satu caranya, yaitu ibu azankan telinga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau tidak bisa tertutup mulutnya, kamatkan mayat. Makanya mayat itu ibu jangan dimasukkan di dalam kamar. Bawa. Iya, ada kita punya jamaah yang mau berangkat ke Dubai ya, sama Palestina ibu ya. Insya Allah mudah-mudahan kita di sini ibu ya. Insya Allah kita tarakul dalam amwati illa bisalah sakil masajid. Jangan kamu mati, jangan bisa roh dengan jasadmu sebelum kamu sholatkan dirimu di 3 masjid. Yang pertama Masjidil Haram sudah kan? Kita Masjid Nabawi sudah kan? Ya. Sekarang tinggal satu masjid, namanya Masjid Aqsa Palestina. Ibu ya, nanti suatu saat kita dengan alhamdulillah sama-sama ibu ya. Mudah-mudahan jamaah ini semua yang hadir hari ini kita ke Masjid Aqsa sama-sama ibu nah. Tapi jangan berutang nah. Bayar cash. Sudah ibu. Karena informasi ini dari kita tunggu nanti insya Allah ibu ya. Tahun depan nanti kita sama-sama lagi pada kita ceramah ibu ya. Jadi saya minta tolong kita sama-sama zikir sedikit baru kita tutup dengan doa ya. Mari sama-sama ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah.